Halo, terima kasih kita kembali berjumpa eh, dengan topik toleransi dan hari besar umat beragama. Di bulan Mei 2021 ini, hari besar umat beragama cukup banyak diawali dari hari libur, hari buruh sampai kepada hari raya Idul Fitri dan hari kebangkitan kenaikan Yesus ke surga. Topik kita adalah toleransi dan hari besar umat beragama. Sengaja saya mengambil topik ini karena toleransi itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap warga negara. Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare yang artinya menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang mempunyai pendapat yang berbeda. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi itu adalah sebagai sikap menegang atau menghargai atau membiarkan atau membolehkan pendirian atau pendapat atau pandangan atau kepercayaan, kebiasaan kelakuan dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Itu arti daripada toleransi. Jadi kita bisa mengartikan secara sederhana, toleransi itu menahan diri, bagian dari bersifat sabar. Ya, bersikap sabar. Tujuan toleransi ini adalah mengandung maksud supaya membolehkan terbentuknya sistem yang menjamin terjadinya pribadi atau terjaminnya kepribadian, harta benda, dan unsur-unsur minoritas yang terdapat pada masyarakat dengan menghormati agama, moralitas, dan lembaga-lembaga mereka, serta menghargai pendapat orang lain, serta perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungannya, tanpa harus berselisih, tanpa harus ada pertengkaran dengan sesama, karena adanya perbedaan keyakinan atau agama. Ini tujuan daripada toleransi yang merupakan bagian dari sikap sabar. Sikap toleransi antara lain adalah sikap yang menghargai pendapat atau pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, serta saling menolong antar sesama atau hidup berdampingan tanpa memandang suku, tanpa melihat ras, melihat agamanya, atau antar golongan. Jadi dia memandang sesama manusia itu sama. Hari besar keagamaan di tahun 2021, khususnya bulan Mei ini, tanggal 13, itu ada persamaan pelaksanaan hari besar. Perayaan hari besar agama merupakan bagian penting dalam kehidupan bagi para pemeluk agama masing-masing. Upacara dan tata cara memperingati hari besar masing-masing umat beragama tentu tidak saja sama.
Namun, arti dan makna dari pelaksanaan hari besar keagamaan itu terkandung di dalamnya ada tuntunan atau pelajaran tingkah laku yang baik dalam kehidupan umat beragama tersebut atau dalam kehidupan masyarakat tersebut, khususnya yang dapat diimplementasikan sebagai warga masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahkan harapan yang paling tinggi dengan memperingati hari besar agama, para pemeluknya selalu diingatkan untuk selalu mematuhi segala perintahnya Tuhan dan menjauhi seluruh larangannya Tuhan. Artinya, di dalam pelaksanaan kegiatan itu, setiap umat diingatkan bahwa mematuhi perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Kamis 13 Mei 2021 diperingati sebagai hari besar dua umat beragama di Indonesia. Pertama, Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah bagi umat Muslim. Dan yang kedua, yaitu kenaikan Tuhan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih bagi umat Kristiani. 13 Mei 2021 ini merupakan momentum yang sungguh luar biasa. Dua umat beragama yang berbeda sama harinya memperingati hari besar agamanya. Artinya, dimaknai hari ini merupakan momen wujud persatuan dan kesatuan umat di Indonesia. Ini hal yang sangat penting yang patut kita syukuri, karena itu hari yang sungguh merupakan anugerah untuk kedua umat beragama, yaitu Muslim dan Kristiani. Hari Kamis 13 Mei 2021 yaitu Lebaran. Kalau Lebaran tahun 2021 ini merupakan Lebaran kedua di masa pandemi COVID-19. Di situasi yang memprihatinkan akibat pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak bisa bebas. Di momen Idul Fitri saat ini, di hari peringatan Yesus Kristus naik ke surga, diharapkan kesabaran dari setiap warga negara Indonesia sebagai wujud toleransi. Ya, saya ulang sekali lagi, diharapkan kesabaran dari setiap warga negara Indonesia sebagai wujud toleransi. Toleransi inter umat beragama, toleransi antar umat beragama, toleransi antar umat beragama terhadap bangsa atau negara. Artinya, kesabaran dari setiap warga negara ketika merayakan hari besar agamanya itu diharapkan untuk membantu, untuk mendukung program pemerintah Indonesia memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Artinya, masyarakat Indonesia itu harus sabar, menahan diri dengan membatasi aktivitas yang melibatkan banyak orang. Wujud toleransi yaitu kesabaran.
toleransi, bersabar, menahan diri karena tidak dapat bersilaturahmi secara langsung, secara tatap muka, tatap raga dengan keluarga dan handai tolang. Sangatlah berat bagi setiap umat muslim. Sungguh berat untuk menahan rindu agar dapat berjumpa. Tetapi kita harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan kita semua. Kesehatan, keselamatan banyak orang. Jadi, toleransi dalam pelaksanaan hari besar keagamaan diharapkan wujudnya dari setiap warga negara Indonesia. Begitu juga umat Kristiani yang merayakan hari besar kenaikan Isa Al-Masih. Dituntut kesabarannya agar tidak melakukan aktivitas yang melibatkan banyak orang pada momen-momen ibadah perayaan tersebut. Semangat meraih kemenangan sebagai spirit Idul Fitri harus menjadi modal untuk tetap semangat dan disiplin pada protokol kesehatan. Tetap waspada pada COVID-19 tetap ditanamkan. Memperkokoh iman, imunitas, dan memperhatikan protokol kesehatan agar tetap aman, tetap sehat, terhindar dari COVID-19. Idul Fitri 1442 Hijriah menjadi momentum untuk bangkit dan menang dari pandemik COVID-19. Memperingati naiknya Isa Al-Masih, bagian dari momentum memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikian materi pertemuan kita pada saat ini. Terima kasih. Salam sehat.